Maka pastor ucapkan selamat beribadah dan selamat melayani orang sakit dan orang berdosa. Kalau sama-sama kita mengerti tujuan melayani gereja, I worship you. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Setiap hari kulihat kasih-Nya. Setiap hari kulihat kuasa-Nya. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di pelayanan ini. Yes, setiap hari kulihat kasih-Nya. Setiap hari kulihat kuasa-Nya. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di pelayanan ini. Yesus, Yesus, kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap hari kami lihat kasih-Mu. Setiap hari kami lihat kuasa-Mu. Setiap hari kami lihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, kami cinta Engkau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami yang berarti dalam hidup. Oh Yesus, Yesus, kami cinta Engkau. Siapa anak-anak Tuhan yang setiap hari merasakan cintanya melimpah-limpah hidup kita? Saya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Happy Sunday. Selamat beribadah. Tuhan Yesus ditinggikan. Dia yang akan menarik banyak jiwa-jiwa datang, sehingga setiap tempat ibadah yang sudah mendapatkan izin untuk beribadah penuh semarak dengan jiwa-jiwa. Amin. Setiap hari kita lihat kasih-Nya. Setiap hari kita lihat kuasa-Nya. Setiap hari kita lihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kita lihat kasih-Nya. Amin. Setiap hari kita melihat kuasa-Nya. Setiap hari
kita lihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, aku cinta padamu. Oh Yesus, Yesus, kata bersama-sama, I love you. Amin. Senang aku setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari ku bagi kasih-Mu, ku bagi kasih-Mu Tuhan. Setiap hari melayani Tuhan, layanilah Tuhan Yesus. Di sepanjang sisa umur ini, panggil namanya, oh Yesus, 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 kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, oh Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami. Siapa yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus segala-galanya dalam hidupnya? Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Glory to God, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum Bapak Ibu sekalian beribadah di gereja masing-masing, Pastor mau share berkat ini bagi kita semuanya, tetapi juga khusus memberi perhatian kepada gereja atau pekerja-pekerja di dalam gereja, termasuk rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Gereja bukan mall. Mall itu tempat orang belanja, menunjukkan eksistensinya, juga sebagian besar orang dengan penampilan-penampilannya, tempat pamer-pamer siapa jati dirinya, dan sebagainya. Bapak Ibu kembangkan. Bagi Pastor Andy di dalam menjalankan tugas pelayanan atau disebut panggilan pelayanan, saya melihat gereja itu seumpama diilustrasikan seperti rumah sakit, tempat orang sakit dilayani. Gereja juga menurut Pastor Andy diilustrasikan seperti bengkel. Bengkel yang rusak diperbaiki. Jadi ini yang Pastor mau kasih pengantar dulu, supaya sama-sama kita mengerti, khususnya sebagai
pribadi yang melayani Tuhan, dan juga Bapak Ibu yang mempersiapkan diri hari ini memimpin ibadah atau melayani di gereja lokal masing-masing. Maka pastor ucapkan selamat beribadah dan selamat melayani orang sakit dan orang berdosa. Kalau sama-sama kita mengerti tujuan melayani gereja, maka lebih tepat sasaran. Ya, kita sama-sama tahu gereja ya tempat berkumpulnya orang percaya beribadah. Tapi tadi bagian-bagian ilustrasi pastor kasih supaya kita sama-sama mengerti bahwa gereja juga diumpamakan seperti rumah sakit. Kita melayani orang yang sakit, kita tahu. Maka kita tidak berharap menuntut kesempurnaan orang. Kita tidak melayani orang yang merasa diri sempurna, orang yang berlagak aktor atau berlagak artis. Kita melayani pribadi-pribadi yang lemah, yang sakit. Kita harus tahu itu. Sehingga kita sebagai pelayan di gereja, pelayan Tuhan, apapun jabatan yang dipercayakan, kita nggak boleh milih-milih. Nggak boleh. Gereja itu diumpamakan, pastor kasih ilustrasi seperti bengkel. Tadi ada yang kasih komentar, tempat servis. Ya, ada juga tadi yang Pak Ronald kata seperti lapas. Seperti tempat untuk diproses begitu. Ya. Seperti rutan. Rutan itu rumah tahanan. Tempat di mana dididik. Ya, kalau seseorang melewati proses masuk rutan dan dia sadar dia dididik menjadi manusia lebih baik, pasti oke dong. Tapi kalau dia tidak sadar hal itu, ya bisa-bisa dia keluar malah menjadi penjahat lebih kakak. Pastor bicara ini karena saya juga dulu pernah masuk rutan. Ya, tadi ada kasih komentar tempat orang-orang berdosa diampuni dosanya, amin. Tempat memperbaiki hati yang rusak, amin. Jadi bersyukur ya, ilustrasi tadi membuka kita sama-sama bisa mengerti, sehingga kita melayani Tuhan. Ketika melihat ada orang datang ke gereja, kita tidak berharap dia itu sempurna, tapi dia adalah sosok yang kita perlu layani. Baikkah dia sakit atau mungkin dia dalam keadaan berdosa. Gereja bukan tempat menghakimi juga. Gereja bukan pengadilan, mimbar bukan tempat untuk menjudge seseorang. Kalau mimbar tempat menjudge seseorang, setiap orang dijudge. Karena kalau gereja tempatnya orang berdosa, orang sakit, maka mereka adalah orang-orang yang selalu terhakimi. Baik, tadi itu hanya coba kasih ilustrasi. Nah, sekarang kita time for Bible. Ya, amin. Bible yang Bapak Ibu dengar dari channel atau pelayanan ini selalu akan meneduhkan hati pemirsa, menguatkan, memberkati, dan tentu goalnya membawa setiap pribadi menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membacakan satu perikop hari ini dari Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 27 sampai dengan ayat 32. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Di sini perikopnya, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Tuhan Yesus. Setelahnya apa yang dia buat?
Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Jadi ketika Lewi ini dipanggil Tuhan, ikutlah Tuhan. Tuhan menawarkan hidup yang baru, hidup yang damai sejahtera, hidup yang lega, hidup yang baik, hidup yang berkemenangan. Lewi ini mengikut panggilan Tuhan. Dan dikatakan dia membuat perjamuan besar di rumahnya. Seperti dia mengucap syukur. Dia membuat sebuah ibadah, ucapan syukur. Ada ibadah di sana. Gereja juga tempat ibadah. Meskipun orang percaya tidak dibatasi hanya ibadah di gereja. Ada persekutuan doa, ada ibadah di rumah, ada mesbah keluarga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Lewi ini bersyukur, dia membuat perjamuan, dia membuat ucapan syukur, ada ibadah di rumahnya. Dan banyak orang datang, termasuk orang-orang pemungut cukai datang. Dan ayat 30 berkata, ternyata di sana ada juga orang Farisi, orang-orang yang mengerti, disebut ahli-ahli Taurat. Bagaimana sikap mereka? Mereka bersungut-sungut kepada murid-murid Tuhan Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa? Kita renungkan bagian sini. Apakah kita juga yang melayani Tuhan merasa seperti ahli Taurat, gelar tinggi, banyak mengerti teologi, menghafal ayat suci firman Tuhan, tapi diri kita berharap melayani orang yang sempurna, berharap melayani para petinggi-petinggi yang hebat, lantas mencela Lewi, orang berdosa, menghakimi pemungut cukai dengan label orang berdosa. Orang yang berani memberi label orang berdosa kepada orang lain, secara tidak langsung dia sudah melabel dirinya, dia orang yang sempurna, dia orang yang tidak ada dosa. Barang siapa yang berani melabel orang lain berdosa, hati-hati, kesombongan itu mulai merajai hidupnya. Sekarang kita melihat apa jawaban Tuhan Yesus. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut komplain, tidak setuju, tidak suka, tidak terima ketika Tuhan Yesus makan minum dengan orang-orang berdosa. Mereka sedang berkata, beda. Mereka membuat pemisahan. Mereka, orang Farisi, ahli Taurat, mereka merasa seperti orang kudus, hebat, sempurna, tak bercacat. Dan yang lain di luar golongan mereka, orang berdosa dan tidak layak makan minum bersama sama mereka. Mungkin hari ini Bapak Ibu merasa hal yang sama, tidak layak, merasa berdosa, merasa hina, merasa gagal, merasa hancur, merasa bukan siapa-siapa, merasa hidup tidak berarti, hampa, kosong. Bukan itu tujuan firman Tuhan disampaikan. Bukan untuk merendahkan, bukan untuk mengecilkan, bukan untuk meremehkan orang berdosa. Karena Tuhan Yesus menjawab di sini.
Perhatikan baik-baik. Lebih utama dan lebih penting ketika kita mendengar, meresponi, mengaminkan jawaban Tuhan Yesus daripada kita pusing dibuatnya memikirkan pandangan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ayat 31, Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi kalau kita namanya sudah bergereja, sudah melayani, sudah mengenal Tuhan, sudah menerima pengampunannya, kita sadar betul bahwa orang yang kita layani, khususnya kita hamba Tuhan, ibadah hari Minggu, puji Tuhan, senang-senang Bapak Ibu yang sudah punya gereja, bisa ibadah, tempat kami belum bisa ibadah, tapi pun demikian kita tidak boleh kehilangan sukacita, karena sukacita kita dari Tuhan di dalam hati setiap kita. Amin. Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 32, Tuhan Yesus menegaskan, Dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi ada dua kata yang dikaitkan di sini antara orang sakit dan orang berdosa. Mungkin ketika engkau ke gereja, engkau tidak merasa sakit. Tetapi Tuhan memberikan ilustrasi di sini bahwa sakit dan berdosa perlu dipulihkan, perlu diampuni, perlu disembuhkan. Pemirsa sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan, mari merujuk daripada ayat ini, kita sama-sama mengerti saat kita beribadah kepada Tuhan, kita punya kesempatan melayani orang-orang sakit dan juga orang-orang berdosa. Orang sakit supaya mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Orang berdosa supaya mereka mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau ibadah-ibadah ini bisa mengaminkan firman ini, maka pastor akan melihat dan mendoakan dan penuh harap setiap gereja dimanapun beribadah, nama Tuhan ditinggikan. Di situ terjadi kesembuhan, di situ terjadi pertobatan, di situ banyak jiwa-jiwa lahir baru. Di sana panji-panji Kristus, keselamatan, kesembuhan, darah Yesus mengalir, menyucikan, melepas, membebaskan. Keren kan? Keren. Selamat beribadah Bapak Ibu sekalian. Ingat, selamat beribadah, selamat melayani orang sakit dan orang-orang berdosa. Ingat loh, Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib. Dia datang bukan memanggil orang benar. Sebetulnya bahasa yang lebih membuminya bagi pastor kasih ilustrasi, Tuhan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar di bumi ini. Semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan surga. Maka dia datang. Dia datang sebagai sang kebenaran. Dia memberikan kebenarannya dari kesalahan kita. Tidak seorang pun yang bisa dibenarkan dari sumber kesalahan. Maka sang kebenaran harus datang supaya dia memberikan cuma-cuma kebenarannya, agar setiap orang yang tidak benar karena dosa warisan dari Adam, pelanggaran satu orang, semua orang sudah menjadi salah dan berdosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Bapa, dia datang dalam pribadi Yesus Kristus, supaya oleh karena kebenaran satu orang, sang kebenaran, siapapun dia, orang sakit, orang berdosa, orang susah, jiwa yang terhilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia mau menyembuhkanmu. Dia mau
mengampuni dosamu. Keren banget. 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia percaya, Dia mengasihi penuh, full. Dia korbankan nyawa di kayu salib di bukit Golgota, supaya dosa-dosa itu dihapuskan dengan darahnya. Beberapa agama, termasuk orang-orang Yahudi, agama Samawi, mereka percaya bahwa darah hewan kurban itu bisa menghapuskan dosa. Maka khusus orang-orang Yahudi di dalam perjanjian lama banyak kita lihat kisah. Setiap tahun mereka membawa kurban hewan untuk diperiksa supaya ada pengampunan dosa mereka. Dan beberapa agama setuju bahwa darah hewan menghapus dosa. Tetapi yang datang 2000 tahun yang lalu untuk menghapus dosa, bukan dengan darah hewan, tetapi darahnya, darah Yesus, darah Tuhan yang kudus. Kalau darah hewan 1 tahun refill setahun, mungkin bisa berguna untuk setahun. Tetapi darah Yesus, darah Tuhan yang suci, yang kudus, yang berkuasa, 1 kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit, yang sedang terhilang arah hidupnya, yang sedang bergeliman dalam dosa, dalam jurang kegelapan. Mungkin hari ini ada orang-orang yang mengerti agama juga merendahkan Anda. Atau mungkin di mana engkau bergereja, bukan pesan ini yang tersampaikan, tapi pesan penghakiman. Hari ini Pastor nggak membawa satu gereja, tapi saya membawa pesan dari Yesus Kristus. Dia datang mencari orang berdosa, Dia datang mencari orang sakit. Maka Pastor hanya menyampaikan, selamat beribadah dan selamat melayani mereka, orang sakit dan orang berdosa, supaya mereka boleh menerima kasih Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang mengampuni, dan yang menyelamatkan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman kasih yang kami terima hari ini. Banyak orang di sekitar kami mungkin meremehkan kami, menjudge kami. Kami orang yang gagal, kami akui gagal di masa lalu, dan kami tidak melihat masa depan kami ada. Namun firman Tuhan datang hari ini. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau datang bukan memanggil orang benar, tetapi Engkau mencari orang berdosa. Di antara orang berdosa, kami yang paling banyak dosa Tuhan. Terima kasih buat sabda firman-Mu. Firman ini menyembuhkan jutaan jiwa, jutaan pribadi. Mereka bangkit hari ini. Mereka sadar bahwa gereja bukan mall, tempat orang untuk menunjukkan aksi-aksinya, pamer segala sesuatu, sehingga orang-orang yang kurang, orang-orang berdosa, orang-orang sakit takut masuk ke sana karena mereka merasa bukan bagian mereka. Tapi hari itu Tuhan, kami dengar sabda firman-Mu bahwa gereja seumpama rumah sakit, gereja seumpama bengkel, gereja seumpama tempat servis, dan kami butuh semua itu Tuhan Yesus. Terima kasih buat sabda firman-Mu, dan berdoa buat seluruh hamba Tuhan, rekan pelayanan, pastor, pendeta, penatua, jemaat majelis, orang-orang melayani di gereja bisa menangkap intisari firman ini dan membuka pintu gerejanya yang sudah mendapatkan izin legal dan bisa untuk dipakai beribadah. Mereka lakukan ini. Mereka tahu yang datang adalah orang-orang sakit, orang-orang berdosa, untuk disembuhkan, untuk diampuni, diselamatkan. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dilayani. Terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu saat ini mengalir, membawa sukacita, membawa kekuatan yang baru, membawa kesembuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa yang sedang sakit. In Jesus' name. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu pemirsa sekalian, angkatlah dua tanganmu. Pastor ucapkan selamat beribadah di gereja masing-masing. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah pelayanan kita semuanya. Dan nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disukakan, dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang mendapatkan menerima berkat rohani? Saya. Amin, 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 amin. Selamat masuk hari yang baru. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Selamat kumpul keluarga, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, damai Tuhan beserta kita selama-lamanya. Bless you, dadah.